Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Poin ketiga, kerugian negara dan aset yang disita. Jadi mengacu kepada info Kejagung, negara merugi sebesar 271 triliun, di mana 223 triliunnya kerugian kawasan hutan dan 47 triliunnya kerugian kawasan non-hutan. Plus ada 5,7 triliun kerugian pajak karena penyelundupan timah, ada kerugian keuangan negara yang sampai sekarang belum selesai dihitung oleh BPKP, dan sementara aset yang sudah disita berupa smelter yang listnya ada di depan, kamu bisa baca sendiri. Mobil milik Harvey Muiz yang listnya juga saya tampilkan di depan. Dan lain-lain berupa emas, alat berat, uang 109 miliar itu hasil sitaan di Bangka Belitung, dan ada uang 33 miliar punya Helena Lim. Pertanyaan pertama, kenapa belum ada rilis rincian kerugian negara dalam kasus ini, terutama kerugian PT Timah yang dinikmati para tersangka? Jadi dari transaksi jual beli sewa tadi, PT Timah kan dirugikan, tapi nilai 271 triliun yang kita sering dengar di TV selama ini itu ternyata nilai kerugian AMDAL, kerusakan hutan dan kawasan non-hutan. Sementara kerugian dari PT Timah sendiri belum dirilis. Kabarnya sih BPKP belum selesai menghitung. Itu penting buat segera dirilis. Pertanyaan kedua, kenapa nggak ada detail info tentang penyitaan di Babel? Hanya dijelaskan disita dari beberapa tempat berbeda. Jadi di Babel itu ada penyitaan emas kurang lebih 1 kilo, alat berat kurang lebih 55 unit, dan uang kurang lebih 109 miliar. Tapi nggak dijelaskan, karena kan tersangka di Babel itu ada beberapa perusahaan, cukup banyak. Harusnya dijelaskan dari perusahaan ini kita sita ini, dari perusahaan ini kita sita ini, dan perusahaan ini kita sita ini. Jadi jelas informasi yang beredar di publik. Pertanyaan ketiga, kenapa nggak pakai auditor swasta biar nggak masuk angin, dan libatkan PPATK buat lacak dan blokir rekening TSK dan calon TSK? Jadi gini, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan lembaga negara tertentu, kita harus tahu bahwa beberapa kejadian membuktikan bahwa auditor negara itu kurang kompeten. Alasannya berbeda-beda. Tapi kalau kita pakai auditor swasta, kita kan bayar mereka. Jadi hasil auditnya itu harus terang benderang dan transparan. Itu sangat membantu untuk penyidik mengembangkan perkara ini. Nggak apa-apa, tetap pakai hasil auditor negara juga, tapi di backup sama data dari auditor swasta. Dan kedua, melibatkan PPATK itu penting karena kita harus tahu penyebaran kerugian negara tadi di antara para tersangka atau beberapa saksi yang kira-kira bakal jadi tersangka, itu menyebarnya kemana aja. PPATK punya kewenangan untuk melacak itu semua dan memblokir rekening mereka. Pertanyaan keempat, gimana kalau sampai putus jumlah aset sitaannya masih jauh dari kerugian negara? Apa cukup hukuman badan saja? Jadi tujuan pemeriksaan tindak pidana korupsi itu untuk mengembalikan kerugian negara. Kalau perhitungan kerugian PT Timah saja lama, gimana penyidik mau melacak penyebaran kerugian negara dari PT Timah tadi? Sebenarnya udah bagus ada kerugian negara terkait dengan AMDAL kawasan hutan dan non-hutan tadi, tapi kerugian yang diderita PT Timah itu juga penting buat kita tahu. Jadi penyidik bisa melacak uang ini larinya ke siapa dan bagaimana. Jadi kalau sampai putus aset sitaan belum sesuai dengan kerugian negara, nanti ngejarnya susah lagi. Apakah cukup tersangkanya dipidana tapi asetnya nggak dikembalikan kepada negara? Pertanyaan kelima, kenapa smelter yang disita masih diizinkan beroperasi dan malah dikelola sama Kementerian BUMN? Dasar hukumnya apa? Resikonya bagaimana kalau nanti ada pengurangan, ada penyusutan yang mengelola BUMN? BUMN itu bukan lembaga penegak hukum. Kalau ternyata terjadi itu gimana? BUMN-nya mau diperkarakan lagi. Itu penting buat dijawab. Sementara itu dulu ya. Poin selanjutnya kita bahas besok.